Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa Allah limpahkan pada paduka alam Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut ajarannya hingga hari kiamat. Sebagai kewajiban khatib berwasiat khusus bagi diri khatib, hukumnya pada hadirin rahimahullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang mengandung arti imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauh segala yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, Indonesia sekarang sedang darurat judi online. Pada kesempatan khutbah Jumat sekarang, izinkan khatib menjelaskan tentang madaratnya judi online. Hadirin rahimakumullah, kesempurnaan seseorang menurut ajaran Islam adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Inilah nasihat singkat Rasulullah SAW kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Walaupun singkat, pesan ini terkadang terkandung makna yang sangat dalam bagi kebaikan seorang mukmin dalam meniti kehidupan. Mukmin yang baik senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya dengan karya-karya yang bermanfaat. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia pada hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada dirinya. Kesadaran akan adanya hari pembalasan menjadi tameng bagi orang mukmin untuk mawas diri dalam bertindak. Di antara perbuatan sia-sia yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah di masa lampau adalah perjudian. Al-Quran menggambarkan judi sebagai perbuatan setan yang tidak patut diikuti. Itu berarti orang yang kerap berjudi telah masuk dalam lingkaran setan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khumru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum khamar, arak memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemajuan teknologi ikut dimanfaatkan oleh para bandar dalam memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik. Dulu judi hanya dimainkan secara konvensional di lapak-lapak judi. Kini semakin berkembang mengikuti pola zaman. Judi beralih dalam genggaman yang tersimpan dalam fitur telepon pintar dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Judi online menjadi fenomena meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga. Sangat disayangkan
bila kaum muslimin terjerumus ke dalam perbuatan nista ini, apalagi kaula muda sebagai generasi penerus bangsa, apa jadinya bangsa ini ke depan jika mereka yang masih belia justru menghabiskan waktu dengan judi yang menjadi salah satu faktor penghambat produktivitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan, melainkan menjadi madarat dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Judi online menyebabkan pelakunya kecanduan untuk terus mencoba. Bila menang, dia akan terus memainkan dengan target mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bila kalah, dia menjadi penasaran dan akan terus mencoba untuk meraih kemenangan. Padahal kemenangan yang diperoleh hanyalah trik kotor para bandar sebagai stimulus untuk menarik minat penjudi. Ambisi dari permainan judi tak lain hanyalah ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras. Begitulah kelicikan setan dalam memperdaya manusia dengan strategi tazid, yaitu memandang baik perbuatan maksiat, padahal di akhirat setan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan menyesatkan umat manusia. Praktik penjudian apapun bentuknya, baik konvensional maupun online, sama haramnya dalam kacamata agama. Dampak perjudian memberikan efek negatif bagi peradaban manusia, bahkan bisa menjauhkan pelakunya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir yasuddukum an dzikrillah wa anis salat bal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, antara minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Perbuatan judi bahkan diumpamakan dengan sesuatu yang menjijikan, yaitu memakan daging babi. Hal ini sebagai penegasan untuk menjauhi perbuatan terlarang itu. Bermain dengan dua mata dadu itu dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan seperti orang yang mencelupkan tangan di darah babi. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, imbas dari perjudian antara lain adalah hancurnya sendi perekonomian. Akibat akan berdampak pada peningkatan kriminal seperti penipuan, pencurian untuk mendapatkan uang sebagai modal taruhan. Hal ini tentu mengakibatkan gangguan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Moral anak bangsa akan rusak bila judi online terus merajalela. Setiap kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perjudian online di tengah gempurnya teknologi. Ancaman bagi para penjudi yaitu berada di neraka bersama orang-orang munafik, beserta orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, beserta orang-orang yang durhaka kepada Allah, dan orang-orang bakhil atau pelit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima ismun kabir wa nafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Siksaan yang akan dirasakan oleh para penghuni neraka jahanam bagi para penjudi dan lain-lain, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, kami dahulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Muhammad SAW
lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang mengikuti perbuatan setan, tempat yang layak baginya adalah neraka Jahannam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama la mu'idatuhum ajma'in, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut-pengikut setan. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya yang pertama, judi itu hukumnya haram, baik yang luring maupun yang daring, offline maupun yang online. Nomor dua, hancurnya ekonomi bangsa, meningkatnya kriminal, penipuan, pencurian, dan mendapatkan uang dengan modal taruhan, gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan anak generasi yang hancur baur itu karena adanya judi online yang merajalela. Yang ketiga, ancaman bagi para penjudi yaitu menjadi penghuni neraka bersama orang-orang munafik dan orang-orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.